Kita kan mati tidak bawa uang. Benar? Mati bawa apa? Kain kafan, ya. Bawa amal. Nah, setan ini menipu kita terus. Kita tidak menyadarinya. Makanya sering ketipu. Apa sih yang dilakukan oleh setan? Menampakkan baik yang buruk. Menampakkan bagus yang jelek. Menampakkan menguntungkan yang merugikan. Pokoknya sebalik-sebaliknya aja. Kendaraan setan apa? Nafsu. Makanya orang yang tidak pernah terlatih mengendalikan nafsu, habis sudah dia. Contoh orang marah, ya, terus sesuai pembisik, kurang ajar, monyet, dasar anak monyet. Gimana itu? Kalau ada orang tua yang marah ke anaknya dasar anak monyet, berarti pengakuan bahwa ya begitulah. Pakai matanya. Otak kamu di mana? Nanya terus, ya. Itu dasar otak udang. Emang udang ada otaknya? Ngelantur saja. Paling enak mungkin si setan ngebisikin, anak setan. Berarti dia setan asli. Kalau orang tidak bisa mengendalikan nafsu, terus apapun yang dibisikkan, lempar, pukul, pergi dari sini, terus nanti nyesal. Makanya kalau pendamping hidup sedang marah, saya tidak nyebut suami atau istri lah, ya, pendamping hidup sedang marah, ya sudah, nggak usah dimasukin hati. Itu ada pembisik di sini. Tidak usah sakit hati, tidak usah dimasukkan ke hati kalau lihat orang marah. Apalagi keluarga kita marah, orang tua, suami, istri. Justru kita harus kasihan. Karena seperti yang sedang diculik oleh tipu daya setan, dan tugas kita adalah menolong. Bukan anak diculik, aduh sakit hati, ngapain, nggak nyambung. Tolong. Istri diculik, tolong. Suami diculik, tolong. Bukan, nah bukan begitu. Orang yang sedang marah itu sedang tidak sadar. Karena kalau lagi sadar kan baik-baik saja kata-katanya, betul? Betul tidak? Coba, kalau sedang tidak marah, sangat baik. Nah itu yang aslinya. Marah itu tipu daya setannya. Terus mau ngapain dimasukin ke hati? Ada ulama yang mengatakan justru kita harus makin sayang kepada yang marah itu, karena sedang diculik, sedang ditipu, diperdaya. Nah kita harus nolong dong, ya, dengan cara ya tenang saja. Memang setannya juga nipu kita, ya nggak? Harga dirimu di mana? Padahal nggak ada harganya, ya. Harga diri lelaki, lelaki apaan? Biasanya juga nggak ada harganya. Gimana kalau ada yang marah? Ya sudah, diam, tenang, doakan, anggap saja sedang, katanya anggap sedang mengigau, karena tidak sadar. Nggak usah dibalas dengan kata-kata yang tidak baik, tidak usah dijawab. Justru itu, saya nggak jawab, dimarahin. Jawab dong. Ya udah, jawab aja. Ada kan yang serba salah. Kita ngejawab terus. Kita diam, jawab. Memang bekas serba salah. Kelihatannya Bapak menjiwai sekali, nggak apa-apa ini. Umum ya. Serba salah. Udah senyum saja. Justru senyum, ayo cengar-cengir. Atau manyun aja. Serba salah, sudah, jangan dimasukin ke hati. Zikirnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi ada zikir yang lebih hebat lagi. Itu sudah hebat, tidak ada yang jelek tadi, ya. Ini maaf, ini kecil-kecil hurufnya. Man qala la ilaha illallah.
Barang dari Abu Hurairah, hadis nomor 1410, sahih. Barang siapa yang mengucapkan man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tiada ilah sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Ini tolong suaranya di off kan dulu, maaf ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, selain Allah yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya. La syarikalah, lahul mulk, miliklah Allah segala kekuasaan, walahul hamd, dan milik Allah segala pujian, baginya segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah yang maha kuasa atas segala-galanya. Jadi ini ketauhidan betul nih, tiada yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu bagi Allah, semua kekuasaan milik Allah, semua pujian hanya bagi Allah, dan hanya Allah yang maha kuasa atas segala-galanya. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, tidak bisa dicegah, dihalangi siapapun. Apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah terjadi, walaupun diinginkan siapapun. Tidak ada nikmat sekecil apapun yang bisa datang tanpa izin Allah. Tidak ada musibah sehalus apapun yang bisa menimpa tanpa izin Allah. Semuanya takluk ke dalam kekuasaan dan kehendak Allah. Nah, kalau kita membaca dengan bulat, yakin hidup ini hanya menghamba Allah, yang maha kuasa atas segalanya hanya Allah, segala pujian hanya milik Allah, segala hanya bisa terjadi dengan izin Allah, tidak ada sekutu, hanya Allah saja. Bulat di hati, dibaca 100 kali, ini efeknya ya. Dibaca sehari 100 kali, maka sama pahalanya dengan membebaskan 10 hamba sahaya. Ini di zaman dulu luar biasa bernilainya. Dituliskan untuknya 100 kebaikan, serta dihapus dari dirinya 100 kejelekan, dosa. Zikir itu penjaga dirinya dari gangguan setan. Nah, ini nanti kita sampaikan. Zikir itu penjaga dirinya dari gangguan setan pada hari itu sampai sorenya, dan tidak ada seorang pun yang datang membawa amal yang lebih baik daripada yang ia bawa, kecuali yang beramal lebih banyak daripada dirinya, yang zikirnya lebih banyak. Ini ada kejadian nyata, ada seorang ulama yang sedang meruqyah orang yang kemasukan jin. Jin ini susah sekali. Sesudah mau dibacakan Quran, ayo kamu keluar. Tidak mau. Nanti saya bacakan Quran, kau akan terbakar. Baik, saya akan keluar, tapi saya akan masuk ke tubuhmu, kata jin ini. Tidak nunjuk-nunjuk begini, dan nggak kelihatan ya nggak. Lalu kata ulama itu, ya masuklah, yang penting kau keluar dari sana. Tidak berapa lama kemudian nangis jin ini. Kenapa kamu nangis? Saya tidak bisa masuk kepadamu, tidak bisa masuk kepadanya. Kenapa kamu tidak bisa masuk ke tubuhku? Karena engkau sudah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu kata ustadz ini, benarlah sabda Rasulullah SAW. Jadi beliau menjadi yakin, barang siapa yang ingin lebih terjaga dari tipu daya setan, zikirlah ini. Ini sahih. Kita memang ingin pahala, tapi pahala kita nggak pernah kita dapatkan karena kita tertipu daya setan.
Dan pahala yang ada juga hangus gara-gara ria, karena tertipu setan. Mudah-mudahan sesudah mendengar ini kita tidak meluputkan sehari pun tanpa zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. 5:30 guru kita sudah. Alhamdulillah. Silakan Pak Miftah Farid, semoga Allah memuliakan Bapak, memberikan usia panjang penuh kebaikan, ilmu yang penuh manfaat, keluarga sakinah, kesehatan lahir batin, dan terutama istiqomah dalam nikmat iman, Islam, ihsan, sampai husnul khotimah kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita sedang jengkel bagaimana? Jadi yang ditipu bukan hanya yang marah, kita juga sama. Balas. Semua apa membalas. Ya, makasih ya. Tidak usah dibalas, tenang saja. Bantu reda dengan kitanya juga zikir a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingat ya, orang yang marah itu sedang dijadikan objek tipu daya setan. Makin lemah kemampuan menahan nafsu, habis sudah. Makin diperdaya setan, makin diperdaya. Termasuk pejinah gitu ya. Kan semuanya diawali dari 2 pintu maksiat itu, mata dan apa? Ya benar, mata dan telinga. Makin tidak bisa jaga mata, tidak bisa jaga pendengaran, makin lemah, mudah tergelincir. Makanya orang-orang yang jelalatan matanya terus sering melihat yang tidak halal untuk dilihat, sudah lemah dia, ditipu terus oleh setan. Wah, ini bagus, ini keren. Terus akhirnya maksiatnya makin dalam, dan apa efeknya orang maksiat? Makin berbuat maksiat, dia makin enggan taat. Saya mohon maaf ya, ini bukan untuk suudzon. Ahli maksiat itu berat untuk tahajud. Ada yang memang tidak tahajud karena uzur tertentu. Tetapi orang yang banyak melakukan kesia-siaan dan kemaksiatan, itu mesti akan terhalang dari amal-amal yang dicintai oleh Allah. Kalau kita sering berbuat maksiat, makin berat tahajud itu. Padahal tahajud itu saat Allah menjamu hambanya, spesial hotline. Tahu hotline? Garis panas. Spesial, even Allah menjamu. Yang dijamu saat tahajud, yang tahajudnya nikmat, bukan terpaksa, bukan untuk ria, itu adalah orang yang paling berusaha keras menjaga dirinya. Kalau siangnya banyak maksiat, banyak sia-sia, malam berat tahajud. Amal-amal soleh, kalau ikhlas, dia akan beranak amal soleh lainnya. Maksiat, kalau tidak segera tobat, dia akan mudah berbuat maksiat lainnya. Jadi, setiap kali melakukan dosa, hati gelisah, takut diketahui orang, ibadah jadi susah, malas untuk dengar ilmu. Ahli maksiat tidak mau dengar kajian, dia tidak mau. Majelis ilmu dia tidak datang. Kalaupun dia dengar di medsos, dia akan sibuk dengan yang lain supaya tidak dengar. Tahu kenapa? Karena bisikan setan yang paling utama adalah menghalangi orang paham agama. Ya, karena kalau sudah paham, tahu caranya mengalahkan setan, betul tidak? Ini setan sebel banget nih sekarang ceramah ini. Si AA ngaco loh katanya. Mungkin ya. Pakai ngebocorin. Kalau kita maksiat demi maksiat,
Nanti dari kecil jadi sedang, jadi besar, akhirnya tidak merasa lagi maksiat itu sebagai maksiat. Bahkan ada yang bangga dengan maksiat. Ini sudah tertutup hatinya. Jadi caranya bagaimana? Terus dari sekarang berlindung kepada Allah dari tipu daya setan. Supaya setan membisiki apapun, Allah sudah memberikan benteng kepada kita. Kita lebih kuat untuk menghadapi hidup ini karena dijaga oleh Allah yang menggenggam. Setan itu juga makhluk milik Allah, dikuasai oleh Allah, yang kalau dia tidak diizinkan berhasil menipu kita, tidak menipu. Begitu, ternyata harus diamalkan. Nah, termasuk sedang marah. Kalau sedang marah, Rasulullah pun mengisyaratkan. Kan ada yang sampai merah itu matanya, marah. Kalau dia membaca sesuatu, niscaya reda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita agak jarang doa ini, betul? Kita lebih banyak doa apa? Allahumma barik lana. Itu. Atau bismika Allahumma. Bismika tidur di majelis taklim, bismika Allahumma, selesai. Kita jarang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Padahal setiap saat setan itu di mana-mana membisiki kita untuk maksiat. Turun dari sini, nyebrang, lihat. Terus saja. Di tempat makan, di toko, selalu dibisiki untuk melakukan maksiat. Minimal sia-sia. Dibisiki untuk berceletak-celetuk. Hai celetak-celetuk. Hei ndut. Siapa? Hempeng. Kerempeng maksudnya. Terus datang satu santri yang badannya besar, satu lagi kurus. Wah, kayak angka 10. Mau apa ngomong angka 10-an? Terus celetak-celetuk. Dari mana keluar celetak-celetuk? Dibisiki, dia tidak bisa memproses, keluarlah kata-kata yang tidak baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba 100 kali itu supaya kita pakai baju protektor, supaya si pembisik itu enggak mempan, bisikinnya tidak terdengar oleh kita.